Kalian yang berada di Jakarta atau sekitarnya pasti pernah lah ya lihat gedung ini, atau dengar juga Menara Saidah itu tempat angker. Sebenarnya ini bukan cerita baru. Sejak gedung ini sudah tak beroperasi, beragam kejadian yang berkaitan dengan hal berbau mistis kerap terdengar dari bangunan yang didirikan pada tahun 1995 hingga 1997. Bahkan November lalu aja LRT Jabodetabek sempat mogok di depan persis Menara Saidah selama 3 menit. Nah, kejadian ini lagi-lagi dikaitin sama tempatnya yang konon angker. Ya, walaupun benar atau enggaknya anggapan ini, ada beberapa kisah mistis Menara Saidah yang udah banyak beredar di masyarakat. Gini ceritanya. Pertama, Maret 2023 lalu, Menara Saidah viral karena gedung ini menyala merah kayak ada cahaya dari dalam gedung. Dalam video yang beredar di media sosial, cahaya merah terlihat menyala waktu maghrib. Awalnya sih diduga karena kebakaran, tapi anehnya nggak kelihatan tuh asap yang keluar dari gedung. Lagian juga gedung ini udah nggak dialiri listrik, jadi mustahil banget kalau ada aktivitas di dalamnya. Kedua, wanita berbaju merah jadi salah satu cerita mistis yang paling terkenal di Menara Saidah. Katanya penampakan hantu wanita ini sering terlihat di lantai 1. Petugas keamanan juga ngaku sering ngelihat sosok ini berkeliling gedung dan sering berdiri di lantai 3. Ketiga, ada suara misterius di basement. Padahal kan Menara Saidah terakhir dihuni pada 2007, tapi masyarakat masih suka dengar suara-suara misterius dari basement. Bahkan ada juga suara tangisan misterius. Yang keempat, temuan keranda mayat pada malam hari, tapi keranda ini sering hilang secara tiba-tiba. Kelima, gedung kosong ini lampunya sering menyala sendiri, terutama nih waktu malam hari. Anehnya cuma beberapa lantai yang terkena efek lampu menyala. Tapi pada penasaran nggak sih sama sejarah gedung ini? Kok bisa ya sampai kosong puluhan tahun? Buat yang mungkin belum tahu nih, Menara Saidah terletak di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Timur. Awalnya gedung ini berfungsi sebagai pusat perkantoran dengan nama Menara Drasindo. Sebelum dibangun, PT Mustika Ratu atas nama Muryati Sudibyo memiliki tempat ini. Kemudian tahun 1995 bangunannya dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah. Nama gedungnya pun diubah jadi Menara Saidah, sesuai dengan nama pemilik baru yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Setelah sang pemilik meninggal dunia, kepemilikan Menara Saidah beralih kepada Fahmi Darmawansyah. Fahmi merupakan menantu bungsu dari Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini dibangun pada 1995 hingga 1997 oleh PT Hutama Karya. Biaya pembangunannya mencapai 100 miliar rupiah pada masa itu. Menara Saidah memiliki 24 lantai, 2 basement dan 2 semi basement. Salah satu lembaga yang sempat menyewa gedung ini adalah Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum atau PPU pada tahun 1999. Saat itu ada 34 tenan yang menyewa ruangan di Menara Saidah untuk dijadikan kantor. Tapi pada tahun 2007, satu persatu penyewa meninggalkan gedung ini hingga akhirnya resmi ditutup. Terus kenapa ya Menara Saidah kosong puluhan tahun tapi nggak dirobohin? Setelah 6 tahun beroperasi, gedung ini ditutup pada 2007 karena pondasinya yang nggak stabil. Ini menyebabkan kemiringan bangunan beberapa derajat dan dianggap berbahaya bagi keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya karena pondasi yang miring, Menara Saidah juga terbengkalai sampai saat ini usai adanya masalah internal keluarga pemilik. Sebetulnya Menara Saidah udah beberapa kali dapat tawaran buat dibeli oleh pihak lain, cuma negosiasi jual beli selalu gagal di tengah jalan tanpa ada kelanjutan. Selain itu, ada juga beberapa saran untuk merobohkan bangunan 28 lantai ini. Tapi proses perobohan bangunan memiliki resiko yang cukup tinggi bagi bangunan dan keamanan warga sekitar Menara Saidah. Kegiatan ini bakal menimbulkan puing-puing dan proses penghancuran yang bisa jatuh ke rumah-rumah warga. Nah, kalau lo gimana? Punya pengalaman tentang gedung satu ini nggak?